Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MPG. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji seminar proposal. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 yakni Bapak Nutufa MM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 yakni Bapak Muhammad Abdul Rahman MM. Dan juga yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Mai Susanti, saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Latar belakang penelitian saya adalah yaitu di era revolusi industri 4.0, UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap bersaing. Penggunaan internet dan sistem pembayaran digital seperti KRIS mempermudah operasional dan transaksi bisnis. KRIS juga memungkinkan pembayaran lebih cepat dan praktis dengan satu kode untuk berbagai aplikasi. Meski belum banyak UMKM yang menggunakannya, perlu dorongan agar lebih banyak yang beralih ke digital. Dengan semakin banyaknya orang menggunakan smartphone untuk berbagai aktivitas, UMKM yang memanfaatkan teknologi akan lebih berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana persepsi pelanggan terhadap penggunaan KRIS sebagai alat transaksi di UMKM Kota Probolinggo. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan KRIS terhadap kenyamanan dan kepuasan pelanggan dalam bertransaksi di UMKM Kota Probolinggo. Apa tujuan penelitian dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana pelanggan menilai penggunaan KRIS sebagai alat transaksi di UMKM Kota Probolinggo, khususnya terkait kemudahan, keamanan, dan juga kenyamanan. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis sejauh mana penggunaan KRIS berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepuasan pelanggan saat bertransaksi di UMKM Kota Probolinggo. Dalam manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoris dan praktis. Yang manfaat teoris yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pelanggan menilai KRIS sebagai alat transaksi di UMKM. Hasilnya dapat menjadi referensi dalam studi tentang persepsi konsumen terhadap pembayaran digital. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana KRIS mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Mereka juga dapat digunakan untuk meneliti pengalaman penggunaan dalam transaksi digital. Nah, kemudian itu manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini membantu UMKM bagaimana mendapat pelanggan tentang penggunaan KRIS, sehingga mereka dapat menyesuaikan layanan pembayaran sesuai referensi pelanggan. Yang kedua, penelitian ini memberikan informasi kepada UMKM tentang apakah KRIS benar-benar meningkat kenyamanan dan kepuasan pelanggan sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. Kajian teori. Kajian teori tersebut membahas tentang persepsi pelanggan. Apa sih persepsi pelanggan tersebut? Persepsi pelanggan terbentuk dari pengalaman, interaksi, dan juga pengaruh lingkungan terhadap suatu produk atau layanan, faktor psikologis, sosial, dan juga budaya yang mempengaruhi bagaimana pelanggan menilai suatu layanan termasuk KRIS dalam transaksi digital. Jika pelanggan merasa KRIS mudah, praktis, dan juga aman, mereka otomatis cenderung menggunakan secara rutin. Namun, jika mereka mengalami kendala seperti masalah teknis atau keamanan, persepsi mereka bisa menjadi negatif dan mengurangi minat untuk menggunakannya. Kajian teori yang kedua yaitu penggunaan KRIS. QR Code adalah kode dua dimensi yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk pembayaran digital. Di Indonesia, standar code untuk transaksi yaitu KRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ASPI untuk mempermudah pembayaran melalui uang elektronik, dompet digital, atau mobile banking. Dengan KRIS, UMKM dapat melakukan transaksi lebih efisien tanpa perlu menyediakan banyak aplikasi pembayaran. Konsumen cukup memindai untuk kode QR menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang tersedia di smartphone mereka. Inovasi ini mendukung digital UMKM memperluas akses keuangan dan meningkatkan kemudahan transaksi di era cashless society. Untuk metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Yang keempat, teknik data dan pengumpulan data. Yang keempat, teknis analisis data. Dan yang kelima yaitu pengecekan keabsahan temuan. Dalam pendekatan dan jenis penelitian dalam metode penelitian ini, yaitu menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, di mana metode penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran yang berkaitan dengan sesuatu secara objektif yang akurat berdasarkan fakta, sifat serta kejadian yang peneliti temukan di lapangan. Metode ini yang digunakan adalah pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan dilengkapi dengan wawancara atau interview pada informan untuk mendapatkan data secara lengkap. Kehadiran peneliti dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif di lapangan yang sangat penting sebagai alat dan pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melakukan observasi langsung secara mendetail. Selain itu, penelitian perlu membangun hubungan baik dengan UMKM sejak awal hingga penelitian selesai, karena hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.